Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup B yang beranggotakan yaitu yang pertama Aulia Safira Sabila, yang kedua Ikhlas Alfarisi, yang ketiga Halim Wardanif, yang keempat Vini Maharani, yang kelima Widya Syafitri, dan yang keenam Indah Firda. Kami akan menjelaskan tentang analisis bahan ajar dan soal matematika kelas 7 SMP. Yang pertama yaitu pada semester ganjil atau semester 1, di mana kompetensi intinya yaitu mencakup 4 kompetensi inti. Yang pertama yaitu KI 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2 yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam interaksi secara efektif dengan lingkungan, sosial, dan alam dalam pergaulan dan keberadaannya. KI 3-nya yaitu berkaitan dengan pengetahuan, yaitu memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Untuk KI 4 yaitu berhubungan dengan keterampilan, yakni mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dalam ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dengan sudut pandang atau teori. Yang pertama itu kita akan membahas tentang materi pertama pada kelas 7 yaitu ruang lingkupnya bilangan, dengan materi pokok yang kita bahas yaitu bilangan bulat dan pecahan. Yaitu dengan poin-poin membandingkan bilangan bulat dan pecahan, mengurutkan bilangan bulat dan pecahan, operasi dan sifat operasi pada bilangan bulat dan pecahan, mengubah bentuk pecahan, jenis bilangan, kelipatan bilangan, KPK, FPB, dan menyatakan bilangan dalam pangkat negatif dan positif. Untuk kompetensi intinya yaitu ada KI 3 dan KI 4 yaitu berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan, dengan kompetensi dasar yang berhubungan dengan KI tersebut yaitu yang pertama menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat positif dan negatif, dan pecahan, bisa pecahan biasa, campuran, desimal, ataupun persen. Yang kedua itu menjelaskan masalah yang berkaitan dengan urutan berapa bilangan dan pecahan. Yang ketiga menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pecahan. Yang kelima yaitu menjelaskan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung. Yang keenam menjelaskan menentukan representasi bilangan berpangkat positif dan negatif, dan selanjutnya itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk bilangan bulat positif dan negatif. Untuk indikator untuk mencapai kompetensi dasar tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama kita menjelaskan urutan bilangan bulat, menjelaskan urutan pecahan, ya selanjutnya itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan bilangan bulat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan bilangan pecahan, menjelaskan berbagai jenis sifat operasi hitung pada bilangan bulat dan pecahan, dan menentukan hasil dari pengolahannya, dan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat positif, negatif, KPK, dan FPB. Selanjutnya yaitu untuk kegiatan pembelajaran dilakukan melalui mengamati, menanya, menalar, dan mengkomunikasikan dengan alokasi waktu 12 jam pelajaran dengan menggunakan sumber yaitu buku teks Matematika kelas 7 Kemendikbud, buku pengayaan yang berkaitan dengan bilangan, alat peraga, dan benda-benda di lingkungan, dengan penilaian yaitu penilaian sikap melalui observasi selama kegiatan pembelajaran meliputi ketelitian, rasa ingin tahu mengenai bilangan bulat dan pecahan, dan untuk penilaian pengetahuan dengan penugasan terstruktur dengan mengerjakan soal, penugasan mandiri dengan mencari informasi, tes tertulis tentang bilangan bulat dan pecahan, dan untuk keterampilan yaitu portofolio berupa mengumpulkan bahan dan literatur berkaitan dengan bilangan. Untuk tugas proyek yaitu melakukan permainan tentang bilangan. Sekian dari saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Alif NIM 19029144. Bila saya akan menjelaskan tentang materi kelas 7 selanjutnya yaitu tentang himpunan. Nah, di sini indikator pencapaian. Yang pertama yaitu menyatakan himpunan, yang kedua himpunan bagian,
himpunan kosong, semesta. Yang ketiga, hubungan antar himpunan. Yang keempat, operasi pada himpunan. Yang kelima, komplemen himpunan. Nah, di sini kompetensi intinya. Yang pertama itu menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan melakukan operasi benar pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Yang kedua itu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan operasi benar pada himpunan. Nah, selanjutnya kompetensi dasar. Yang pertama itu menentukan himpunan dan bukan himpunan. Yang kedua menyebutkan anggota pada bukan dan bukan anggota himpunan. Ketiga, menyajikan himpunan dengan menyebutkan anggotanya. Yang keempat, menyajikan himpunan dengan menuliskan sifat yang dimilikinya. Yang kelima, menyajikan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Yang keenam, menyatakan himpunan kosong. Yang ketujuh, menyatakan himpunan semesta dari suatu himpunan. Yang kedelapan, menggambar diagram Venn dari suatu himpunan. Yang kesembilan, memecah diagram Venn dari suatu himpunan. Yang ke-10, menyatakan kardinalitas dari suatu himpunan. Yang ke-11, menyebutkan himpunan bagian dari suatu himpunan. Yang ke-12, menyatakan kesamaan dari suatu himpunan. Yang ke-13, menentukan gabungan dari dua himpunan. Yang ke-14, menentukan irisan dari dua himpunan. Yang ke-15, menentukan selisih dari dua himpunan. Yang ke-16, menentukan komplemen dari suatu himpunan. Nah, selanjutnya itu menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dan mendata anggotanya. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan diagram Venn. Yang ketiga, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan himpunan bagian. Yang keempat, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan himpunan semesta. Yang kelima, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan himpunan kosong. Yang keenam, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan komplemen himpunan. Yang ketujuh, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan gabungan dua himpunan. Yang kedelapan, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan irisan dua himpunan. Yang ke-9, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan selisih dari dua himpunan. Yang ke-10, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan komplemen suatu himpunan. Nah, di sini alokasi waktu pembelajaran tentang himpunan ini yaitu 10 jam pelajaran. Dan cara penilaiannya itu sikap observasi, mengamati ketelitian dan rasa ingin tahu dalam mengerjakan tugas, menyimak penjelasan atau presentasi peserta didik tentang himpunan, diagram Venn, relasi himpunan, dan operasi himpunan. Yang kedua itu pengetahuan penugasan. Tugas terstruktur mengerjakan latihan soal-soal yang berkaitan dengan himpunan. Tugas mandiri tidak terstruktur, mencari informasi seputar sejarah, tokoh, teori himpunan. Dan selanjutnya itu tes tertulis, yaitu mengerjakan soal yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, komplemen, operasi himpunan, dan diagram Venn. Selanjutnya itu keterampilan, portofolio, mengumpulkan bahan dan literatur berkaitan himpunan, kemudian didiskusikan dan direfleksikan. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, mengomunikasikan. Dan yang terakhir yaitu sumber penilaian, sumber pembelajaran. Di sini sumber pembelajaran dalam himpunan yang pertama yaitu buku teks matematika kelas 7, Kemendikbud, buku pengayaan yang berkaitan dengan himpunan, alat peraga benda di lingkungan. Bila sekian dari penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi selanjutnya yang dipelajari oleh kelas 7 yaitu ruang lingkupnya yaitu aljabar. Yang mana materi pokoknya yaitu menjelaskan koefisien, variabel, konstanta, dan suku pada bentuk aljabar, operasi hitung bentuk aljabar, dan penyederhanaan bentuk aljabar. Kompetensi intinya yaitu KI 3 dan KI 4 yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Untuk kompetensi dasarnya yaitu pertama yaitu menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar. Yang kedua itu menjelaskan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Indikator pencapaiannya itu yang pertama
mengenal bentuk aljabar. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur aljabar. Yang ketiga, menentukan suku-suku sejenis dan tidak sejenis. Yang keempat, menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Yang kelima, menyelesaikan operasi perkalian untuk bentuk aljabar. Yang keenam, menyelesaikan operasi pembagian bentuk aljabar. Selanjutnya, menyajikan masalah nyata dalam bentuk aljabar, menyelesaikan permasalahan nyata yang berkaitan dengan bentuk aljabar, menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan operasi bentuk aljabar. Selanjutnya itu kegiatan pembelajarannya mengamati, menanya, menalar, dan mengkomunikasikan. Alokasi waktunya 10 jam pelajaran. Sumber bukunya itu buku teks matematika kelas 7 Kemendikbud, buku pengayaan yang berkaitan dengan aljabar. Penilaiannya yaitu pertama, sikap observasi, mengamati ketelitian dan rasa tahu dalam mengerjakan tugas, menyimak penjelasan dan presentasi peserta didik tentang aljabar operasinya, yaitu pengetahuan penugasan. Tugas terstruktur mengerjakan latihan soal-soal yang berkaitan dengan aljabar. Tugas mandiri tidak terstruktur yaitu mencari informasi seputar tokoh berpengaruh terkait aljabar. Tes tertulis mengerjakan soal yang berkaitan dengan aljabar. Keterampilan portofolio berupa mengumpulkan bahan dan literatur berkaitan dengan aljabar kemudian didiskusikan. Selanjutnya yaitu materi selanjutnya yaitu ruang lingkupnya persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Materi pokoknya yaitu materi pokok dari persamaan dan pertidaksamaan linear dan variabel yaitu pernyataan, kalimat terbuka, penyelesaian persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel. Kompetensi intinya itu KI 3 dan KI 4 yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Indikator pencapaiannya menentukan yang pertama itu menentukan nilai variabel dalam persamaan linear satu variabel. Yang kedua, menentukan nilai variabel dalam pertidaksamaan linear satu variabel. Selanjutnya, mengubah masalah yang berkaitan dengan persamaan linear dan pertidaksamaan linear satu variabel menjadi model matematika. Menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Selanjutnya, kegiatannya berupa mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Alokasi waktunya 8 jam pelajaran. Sumbernya sumber buku teks matematika kelas 7 Kemendikbud dan pengayaan yang berkaitan dengan persamaan. Penilaiannya yaitu penilaian sikap observasi, mengamati kegiatan dan rasa ingin tahu dalam mengerjakan tugas, menyimak, menjelaskan atau presentasi peserta didik mengenai persamaan dan pertidaksamaan satu variabel. Selanjutnya pengetahuan tugas. Tugas terstruktur mengerjakan latihan soal-soal yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Tugas mandiri tidak terstruktur berupa mencari informasi seputar penggunaan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dalam kehidupan sehari-hari. Tes tertulis mengerjakan soal yang berkaitan dengan persamaan linear bentuk verbal konteks dari persamaan linear satu variabel atau pertidaksamaan linear satu variabel. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis bahan ajar kelas 7 SMP pada semester genap. Ruang lingkup pertama yaitu tentang perbandingan. Untuk materi pokoknya ada 3, yaitu yang pertama adalah membandingkan dua besaran. Yang kedua, perbandingan senilai. Yang ketiga, perbandingan berbalik nilai. Selanjutnya yaitu kompetensi inti mencakup
KI 3 dan KI 4, yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan. Untuk kompetensi dasar yang berkaitan dengan kedua KI tersebut, yang pertama adalah ada 2 KD yang berkaitan dengan KI 3, yaitu yang pertama adalah KD 3.1, yaitu menjelaskan rasio dua besaran atau satuannya sama dan berbeda. Yang kedua, KD 3.8, membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan. Yang kedua adalah ada 2 KD yang berkaitan dengan KI 4, yaitu yang pertama, KD 4.7, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran atau satuannya sama dan berbeda. Yang kedua, KD 4.8, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Untuk indikator pencapaiannya yaitu ada 3 indikator pencapaian yang berkaitan dengan KD 3.7, yaitu yang pertama, memahami perbandingan dua besaran. Yang kedua, menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang sama. Yang ketiga, menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Selanjutnya, ada 3 indikator pencapaian yang berkaitan dengan KD 3.8, yaitu yang pertama, memahami perbandingan senilai. Yang kedua, memahami perbandingan berbalik nilai. Yang ketiga, membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan. Selanjutnya ada 2 indikator pencapaian yang berkaitan dengan KD 4.7. Yang pertama yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran dengan satuan yang sama. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran dengan satuan yang berbeda. Selanjutnya, ada 3 indikator pencapaian yang berkaitan dengan KD 4.8, yaitu yang pertama, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang terkait dengan skala. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan berbalik nilai. Untuk kegiatan pembelajarannya, yang pertama yaitu mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan informasi, yang keempat menalar, yang kelima mengkomunikasikan. Untuk alokasi waktunya yaitu 10 jam pelajaran. Untuk sumbernya yaitu yang pertama, dari buku teks matematika kelas 7 Kemendikbud. Yang kedua, buku pengayaan yang berkaitan dengan perbandingan dan peristiwa sehari-hari. Untuk penilaiannya yaitu yang pertama, dari sikap dan observasi, yaitu mencakup tentang mengamati ketelitian dan rasa ingin tahu dalam mengerjakan tugas, menyimak penjelasan atau presentasi peserta didik mengenai perbandingan. Yang kedua, dari pengetahuan penugasan mencakup yang pertama, tugas terstruktur, yaitu mengerjakan latihan soal-soal yang berkaitan dengan perbandingan. Yang kedua, tugas mandiri tidak terstruktur, yaitu mencakup seputar penggunaan perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dari tes tertulis, yaitu mengerjakan soal berkaitan dengan perbandingan yang mencakup identitas hubungan fungsional seharga, berbalik nilai, linear, dan non-linear. Penerapan perbandingan dalam matematika dan di luar matematika. Yang keempat, dari keterampilan portofolio,
yaitu terdiri dari mengumpulkan bahan dan literatur yang berkaitan dengan perbandingan, kemudian disusun, lalu didiskusikan, dan terakhir direfleksikan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, untuk ruang lingkup kedua yaitu mengenai aritmatika sosial. Untuk materi pokoknya ada 7, yaitu yang pertama, harga penjualan dan pembelian. Yang kedua, keuntungan, kerugian, dan impas. Yang ketiga, persentase untung dan rugi. Yang keempat, diskon. Yang kelima, pajak. Yang keenam, bruto, tara, dan neto. 7, bunga tunggal. Untuk kompetensi intinya mencakup KI 3 dan KI 4 yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan. Untuk kompetensi dasarnya yang berkaitan dengan kedua KI tersebut mencakup yang pertama, yaitu ada satu KD yang berkaitan dengan KI 3, yaitu KD 3.9, yang berbunyi, mengenal dan menganalisis situasi terkait aritmatika sosial, yaitu penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, dan neto. Yang kedua, ada satu KD yang berkaitan dengan KI 4, yaitu KD 4.9. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmatika sosial yang mencakup penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Untuk indikator pencapaiannya yaitu ada 6 indikator pencapaian yang berkaitan dengan KD 3.9, yaitu yang pertama, memahami kondisi terkait keuntungan, kerugian, dan impas. Yang kedua, menentukan hubungan antara penjualan, pembelian, untung, dan rugi. Yang ketiga, memahami cara menentukan bunga tunggal. Yang keempat, memahami cara menentukan potongan harga. Yang kelima, memahami cara menentukan pajak. Dan yang keenam, menentukan hubungan antara bruto, neto, dan tara. Selanjutnya, ada 5 indikator pencapaian yang berkaitan dengan KD 4.9, yaitu yang pertama, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bunga tunggal. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan potongan harga. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pajak. Yang kelima, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bruto, neto, dan tara. Selanjutnya untuk kegiatan pembelajarannya terdiri dari yang pertama, mengamati, yang kedua, menanya, yang ketiga, mengumpulkan informasi, yang keempat, mengasosiasi, yang kelima, mengkomunikasikan. Untuk alokasi waktunya yaitu 10 jam pelajaran. Untuk sumber pelajarannya yaitu yang pertama, dari buku teks matematika kelas 7 Kemendikbud. Yang kedua, dari buku pengayaan yang berkaitan dengan aritmatika sosial, peristiwa sehari-hari, dan lingkungan. Untuk penilaiannya yaitu yang pertama dari sikap dan observasi, yaitu mencakup tentang mengamati ketelitian dan rasa ingin tahu dalam mengerjakan tugas, menyimak penjelasan atau presentasi peserta didik mengenai aritmatika sosial. Yang kedua, dari pengetahuan penugasan mencakup yang pertama,
tugas terstruktur, yaitu mengerjakan latihan soal-soal berkaitan dengan aritmatika sosial sederhana. Yang kedua, tugas mandiri tidak terstruktur, yaitu mengerjakan tugas berkaitan dengan konsep aljabar yang diterapkan dalam masalah aritmatika sederhana, menilai keterampilan menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan aritmatika. Yang ketiga, dari keterampilan portofolio, yaitu terdiri dari mengumpulkan bahan dan literatur berkaitan dengan aritmatika sosial, kemudian disusun, lalu didiskusikan dan direfleksikan. Yang keempat, dari proyek mengumpulkan data tentang yang pertama, bruto, neto, dan tara, sejumlah barang yang sering dibeli. Yang kedua, diskon barang yang dibeli di toko. Yang ketiga, slip pembayaran pada saat belanja. Baiklah, saya Winda Firda dengan NIM 19029124 akan menjelaskan materi selanjutnya yang akan dipelajari di kelas 7, yaitu tentang garis dan sudut. Dengan materi pokok yang pertama, garis, yang kedua, kedudukan garis, yang ketiga, membagi garis, yang keempat, perbandingan luas garis, yang kelima, pengertian sudut, yang keenam, jenis-jenis sudut, yang ketujuh, hubungan antar sudut, yang kedelapan, melukis sudut. Dengan kompetisi inti yang hendak dicapai yaitu kompetisi inti 3 dan kompetisi inti 4. Dengan KD untuk mencapai kompetisi inti tersebut yaitu yang pertama, menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Selanjutnya, indikator untuk pencapaian kompetisi dasar yang pertama, memahami dan menjelaskan hubungan antar garis. Yang kedua, membagi garis menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Yang ketiga, mengukur garis sudut dengan busur derajat. Yang keempat, menjelaskan perbedaan jenis sudut. Yang kelima, melukis sudut yang besarnya sama dengan yang diketahui. Yang keenam, membagi sudut menjadi dua bagian yang sama besar. Yang ketujuh, menentukan sudut berpelurus dan berpenyiku. Yang kedelapan, menemukan sifat sudut jika dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal. Yang kesembilan, menggunakan sifat sudut dan garis untuk menyelesaikan masalah terkait. Yang kesepuluh, menyelesaikan masalah sehari-hari dengan menggunakan sifat sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lainnya. Dan kegiatan pembelajaran tersebut dialokasikan dengan waktu 10 jam pembelajaran. Dengan kegiatan pembelajarannya yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Dengan penilaian yang pertama, sikap, yang terbagi atas observasi dan mengamati ketelitian dan rasa ingin tahu dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, pengetahuan, yaitu penugasan terstruktur, yaitu mengerjakan latihan soal berkaitan dengan garis dan sudut. Selanjutnya, tugas mandiri tidak terstruktur, yaitu mencari informasi seputar garis dan sudut. Selanjutnya yaitu keterampilan, yaitu portofolio, mengumpulkan bahan dan literatur berkaitan dengan garis dan sudut, kemudian disusun dan didiskusikan. Dengan sumber pembelajaran yaitu buku teks matematika kelas 7 Kemendikbud, lingkungan, buku pengayaan dan berkaitan dengan garis dan sudut. Sekian materi dari saya. Baiklah, saya Aulia Safira Sabila dengan NIM 19029072 akan melanjutkan indikator yang selanjutnya yaitu dengan ruang lingkup geometri dan pengukuran, dan materi pokoknya yaitu bangun datar yang terdiri dari segitiga dan segi 4
Yang pertama yaitu pengertian segi 4 dan segitiga, jenis-jenis dan sifat bangun datar, keliling dan luas segi 4 dan segitiga. Selanjutnya yaitu menaksir luas bangun datar yang tak beraturan, yang mana mereka merupakan kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4. Yang mana kompetensi dasarnya yaitu mengaitkan rumus keliling yang luas untuk berbagai jenis segi 4, persegi panjang, belah ketupat, jejer genjang, trapesium, dan layang-layang, dan juga segitiga. Selanjutnya yaitu menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan luas dan keliling segitiga, yang terdiri dari persegi, persegi panjang, belah ketupat, jejer genjang, trapesium, dan layang-layang juga segitiga. Selanjutnya yaitu indikatornya. Yang pertama yaitu mengenal dan memahami bangun datar segi 4 dan segitiga, menjelaskan sifat-sifat persegi panjang, persegi, trapesium, jejer genjang, belah ketupat, dan layang-layang ditinjau dari sisi, sudut, dan diagonalnya. Yang selanjutnya yaitu menjelaskan jenis-jenis segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya. Selanjutnya menemukan jenis segitiga berdasarkan sifat-sifatnya, memahami keliling dan luas segitiga, memahami garis-garis istimewa pada segitiga, menerapkan konsep keliling dan luas segi 4 untuk menyelesaikan masalah, menerapkan konsep keliling dan luas segitiga untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya yaitu sumbernya dari buku teks matematika kelas 7 Kemdikbud, lingkungan buku pengayaan yang berkaitan dengan segi 4 dan segitiga alat peraga berbentuk segi 4 dan segitiga. Yang mana cara pelaksanaannya itu dengan mengamati, mengenal, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Kemudian jam pelajarannya yaitu dengan alokasi waktu yaitu 25 jam pelajaran, dengan sumber penilaian yaitu sikap observasi, yang mana mengamati ketelitian dan rasa ingin tahu dalam mengerjakan tugas, menyimak penjelasan atau presentasi peserta didik mengenai sifat, luas, dan volume segi 4 dan juga segitiga. Selanjutnya yaitu pengetahuan tugas, yang mana tugas terstruktur mengerjakan latihan soal-soal berkaitan dengan segi 4 dan juga segitiga. Selanjutnya yaitu tugas mandiri tidak terstruktur, mencari informasi sejarah, segitiga, dan mencari informasi seputar macam-macam segi 4, tes tertulis, dan mengerjakan soal yang berkaitan dengan segitiga dan segi 4. Selanjutnya yaitu keterampilan portofolio, yang mana mengumpulkan bahan dan literatur berkaitan dengan segi 4 dan segitiga, kemudian disusun, didiskusikan, dan direfleksikan. Selanjutnya yaitu proyek berbentuk bangun datar segi 4 dan segitiga, menggunakan bahan lidi atau bahan lainnya. Selanjutnya kita lanjut mengenai ke ruang lingkup statistik, yang mana materi pokoknya yaitu penyajian data dengan jenis data, tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran, yang mana mereka merupakan KI 3 dan juga KI 4 dengan kompetensi dasarnya yaitu menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya, tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Selanjutnya menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Dengan indikatornya yaitu yang pertama memahami data dalam kehidupan sehari-hari, memahami cara mengumpulkan data, mengolah data untuk disajikan dalam bentuk tabel, menyajikan data dalam bentuk tabel, mengolah data untuk disajikan dalam bentuk diagram batang, menyajikan data dalam bentuk diagram batang, mengolah data untuk disajikan dalam bentuk diagram garis, menyajikan data dalam bentuk diagram garis, mengolah data untuk disajikan dalam bentuk diagram lingkaran, menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran, membaca diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran, menafsirkan data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Yang mana selanjutnya yaitu sumbernya berasal dari buku teks matematika kelas 7 Kemdikbud, buku pengayaan yang berkaitan dengan statistika, data sehari-hari, dan juga lingkungan. Dengan cara pelaksanaannya yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Dengan alokasi waktunya yaitu 15 jam pelajaran, dengan sumber penilaiannya yaitu dari sikap observasi, mengamati ketelitian dan rasa ingin tahu dalam mengerjakan tugas,
menyimak penjelasan atau presentasi peserta didik mengenai penyajian data dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Dan kemudian pengetahuan penugasannya yaitu tugas terstruktur mengerjakan latihan soal-soal berkaitan dengan data, tugas mandiri tidak terstruktur yaitu melakukan survei suatu data tes tertulis, mengerjakan soal berkaitan dengan pengolahan data dan penyajian data. Selanjutnya menilai keterampilan memecahkan masalah yang melibatkan penyajian data, keterampilan portofolio mengumpulkan bahan dan literatur berkaitan dengan statistika terutama penyajian dan pengolahan kemudian disusun, didiskusikan dan direfleksikan. Kemudian proyek mencari informasi tentang data-data atau barang yang ada di dalam sebuah toko lalu menyajikannya dalam bentuk diagram garis, batang ataupun lingkaran. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Safira Sabila dengan NIM 190297 akan menjelaskan salah satu contoh soal HOTS atau Higher Order Thinking Skill dari kelompok B, yang mana soal tersebut berkaitan mengenai materi penyajian data. Bisa kita lihat soalnya adalah pada sebuah kompetensi sepak bola yang diikuti oleh 38 tim, penentuan tim juara adalah berdasarkan perolehan poin terbanyak dengan ketentuan perolehan poin sebagai berikut. Poin pertama, tim yang menang memperoleh poin 3. Yang kedua, jika pertandingan seri, masing-masing tim memperoleh poin 1. Yang ketiga, tim yang kalah memperoleh poin 0. Nah, tabel berikut memuat posisi sementara 6 tim teratas dari total 38 tim dengan sisa 5 kali pertandingan. Peringkat 1 yaitu oleh tim A dengan poin 74, peringkat 2 tim B dengan poin 72, peringkat 3 tim C dengan poin 70, peringkat 4 tim D dengan poin 64, peringkat 5 tim E dengan poin 63. Nah, dan peringkat ke-6 tim F dengan poin 60. Setiap tim tersebut akan saling bertemu pada 5 pertandingan sisa. Pernyataan yang tidak tepat berdasarkan data tersebut adalah, nah baiklah, untuk menjawab kita akan menyeleksi satu persatu dari pernyataan yang diberikan. Kita perhatikan dari tim A. Dari poin yang A. Tim A akan menjadi juara hanya dengan memenangkan 3 kali pada pertandingan sisa dan salah satunya menang pada tim B. Maka kita buat di sini 3 dengan poin 3, berarti dia akan mendapatkan tambahan poin 9 poin. Yang mana jika poin 74 ditambah dengan poin 9, maka tim A akan mendapatkan poin 83. Dan salah satunya menang atas tim B. Maka pernyataan berikut adalah benar. Yang selanjutnya bisa kita lihat dari poin yang B. Tim B akan menjadi juara hanya dengan memenangkan 4 kali pertandingan sisa dan salah satunya menang atas tim A. Jika B 4, kita kalikan dengan 3, maka dia akan mendapat tambahan poin 12. Dan 72 ditambah 12, maka poinnya adalah 84. Dan salah satunya menang atas tim A. Berarti pernyataan berikut adalah benar. Kita lanjutkan kepada poin yang ketiga. Jika tim C memenangkan semua pertandingan sisa, maka posisi tim B masih mungkin berada di atas tim C. Nah, kita lihat tim C memenangkan semua pertandingan sisa. Berarti 5 dikali 13, 5 dikali 3
sama dengan 12. Berarti total poinnya adalah 82. Maka posisi tim B masih mungkin berada di atas tim C. Poin tim C yaitu 84 dan poin tim B yaitu 72. Maka pernyataan C salah. Selanjutnya kita lihat kepada poin yang D. Jika tim B selalu seri pada semua pernyataan sisa, maka tim E tidak mungkin berada di atas tim C. Tim B selalu seri berarti 72 dan seri akan mendapatkan poin 5. Berarti 72 ditambah 5 menjadi 77. Maka tim E tidak mungkin berada di atas tim C. 63 dengan 77 berarti pernyataan D benar karena tim E tidak mungkin berada di atas tim C. Yang selanjutnya yaitu kita perhatikan kepada poin yang E. Jika F akan menjadi juara jika memenangkan semua sisa pertandingan dan tim A selalu kalah pada semua sisa pertandingan. Tim F berarti kita tambahkan dengan 5 dikali 3. Berarti ada tambahan 15 poin. Menjadi poin totalnya sama dengan 75. Maka tim F akan menjadi juara. Tim F akan mendapatkan poin 75 dan tim A akan mendapatkan poin 74. Maka pernyataan E juga benar. Maka jawaban dari soal tersebut yang mana perintahnya adalah pernyataan yang tidak tepat berdasarkan data tersebut adalah jawabannya adalah yang poin C. Baiklah, sekian penjelasan mengenai soal host dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Dan sekian juga presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.